Puji nama Tuhan. Selamat siang semuanya. Ya, muka ceria karena sudah pada makan siang. Udah sempat masak apalagi ibu-ibu ya semuanya. Tapi puji Tuhan, semuanya sukacita luar biasa karena datang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, untuk memuji, memuliakan, dan rindu untuk selalu menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, kita percaya kita datang ke rumah Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat-berkat kebaikan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada saat siang ini. Kita percaya Tuhan melawati kita semua. Di tempat ini Tuhan ada bagi kita semuanya. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita siapkan hati kita. Kita menyanyikan pujian penyembahan kita. Hidupku adalah penyembahan. Amin. Haleluya Yesus. Kita mau bawa hidup kita adalah sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Ada begitu baik Tuhan bagi kita semua. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Kita mengatakan lagi pujian dan syukurku. Amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini Tuhan, kami kembali lagi beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua ini bukan kuat dan gagah kami. Semua ini karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Engkau berikan buat kami. Hanya puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan jalannya ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan-Mu, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua supaya benar-benar Tuhan kami boleh merasakan sukacita Allah daripada Tuhan memberi kepada kami semua. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya Tuhan, supaya Engkau menguduskan kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Engkau sucikan mereka, Engkau layakkan mereka, Engkau kuduskan mereka, supaya benar-benar di dalam mereka melayani Engkau, mereka karena mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat pimpinan pujian, baik pelayanan singer, baik pelayanan musik, baik pelayanan kolektan, khususnya pelayanan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang sudah siapkan Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan buat kami semua, menjadi bagian buat kami semua, supaya iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Kalau kami pulang meninggalkan tempat ini, kami membawa berkat yang besar daripada Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di tempat ini, supaya sama-sama kami bersekutu untuk memuji Tuhan. Kami berdoa buat umat-umat-Mu tidak hadir karena sakit. Engkau juga lawati mereka, sebagaimana Engkau lawati kami, Engkau juga kunjungi mereka. Tuhan tolong semuanya. Terpuji akan nama-Mu Tuhan. Sucikan tempat ini, kuduskan tempat ini. Di dalam nama Yesus, Engkau sucikan tempat ini, supaya kami boleh bebas memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang luar biasa. Seberapa kita yang ada pada saat ini, ya, kita diberikan kemenangan sampai saat tiba di tempat ini karena satu kerinduan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya dengan menyenangkan hati Tuhan, kita akan membawa berkat dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya secara pribadi dan kita yang ada semua yang ada di tempat ini, kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik bagi kita. Sampai saat ini kita boleh ada ini semua karena anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Juga saya berterima kasih buat Ibu Gembala ya, untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam pujian. Kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan menari, kita akan memuji, bergembira, bersukacita ya di dalam Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, pujian Hana. Amin. Haleluya.
kita kasih kata menari untuk Tuhan Yesus ya. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan. Amin. sukacita yang Tuhan berikan bagi kita semuanya.
Puji nama Tuhan, tarian-tarian yang kita persembahkan untuk Tuhan. Tuhan melihat di dalam hatimu apapun yang menjadi keadaanmu, persoalanmu, permasalahanmu, Tuhan sudah jawab semuanya itu. Karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang melihat hati kita, Allah yang membuka jalan bagi kita, Allah yang menyembuhkan kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Hanya nama Engkau Tuhan yang ajaib, tiada nama yang lain di muka bumi ini yang lebih indah dari nama Engkau Tuhan. Sanggup memulihkan kami, sanggup memberikan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami adalah Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang luar biasa. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita nyanyikan pujian penyembahan kita. Hanya nama Yesus, di dalam nama Yesus ada jawaban yang Tuhan berikan. Amin. Saat tiada jalan hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban.
Biar nama Tuhan yang disenangkan. Terlebih Tuhan, pada saat siang ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau jamah kami Tuhan. Buka hati kami, pimpin kami Roh Kudus, campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, biarlah Tuhan firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, memberikan damai sejahtera, sukacita, jalan keluar. Biarlah firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan Engkau. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi dengan kuasa Kudus-Mu, sembunyikan di belakang salib Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah yang berkata-kata. Kami yakin dan percaya melalui firman-Mu ada kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga Tuhan. Kami memberikan korban persembahan. Engkau berkati kami Tuhan. Besar kecil yang kami berikan bagi Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkati Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan yang pimpin kami semua. Terpuji akan Engkau Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami. Biarlah Tuhan firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan persiapkan korban persembahan. Yang pertama, kita percaya bahwa kita sudah diberkati. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan, kita nyanyikan pujian kita. Ku bawa korban syukur. Surabaya.
hamba Tuhan yang sudah ditugaskan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur. Saya senang boleh bukan saja karena diundang atau melayani tempat ini, tapi boleh dapat merasakan, kita boleh menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Nah, sekali lagi terima kasih buat Ibu Gembala yang mempercayakan untuk dapat melayani kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Dan tadi ibadah pertama saya katakan puji Tuhan, Tuhan makin memberkati. Setiap kali datang ada terobosan, ada peningkatan yang terjadi. Saya katakan ini kiranya juga ini pasti merepresentasikan bahwa setiap jemaat Tuhan di tempat ini terus mengalami peningkatan, pertambahan di dalam segala hal. Puji Tuhan. Kita buka bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-6. Ini mungkin firman Tuhan juga, ini ayat-ayat firman ini mungkin dekat di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi mari kita melihat kembali firman Tuhan ini. Yohanes pasal yang ke-6, saya membaca ayat, mari saja sama-sama saya jemput kita bangkit berdiri dan kita baca 2 ayat dari pasal ini, ayat 7 dan 8. Ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Sama-sama saya jemput kita bangkit berdiri. Kita baca bersama-sama ayat ini. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kalau belum dapat mungkin di layar sudah ada. Kita baca sama-sama ayat 7, 2, 3. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Puji Tuhan, silakan duduk. Ayat ini saya katakan tentu sudah dekat di hati kita. Kita mengerti, kita tahu tentang cerita ini. Jadi ini kalau kita baca dari ayat-ayat pertama, ini adalah peristiwa di mana Yesus memberi makan 5.000 orang, dan menurut para teolog bahwa itu yang dihitung baru laki-laki. Jadi kalau istri tambah anak-anaknya kurang lebih mungkin ada 15.000 orang. Nah, pada waktu itu dikatakan dalam ayat-ayat sebelumnya, orang-orang ini berbondong-bondong mengikut Yesus. Sampai pada waktu ayat-ayat berikut dikatakan Yesus berkata bahwa hari menjelang malam, dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu harus memberi mereka makan. Nah, ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-7, Filipus menanggapi apa yang disampaikan oleh Yesus. Dia berkata, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Dan ini tentu sangat logis. Bagaimana mungkin ribuan orang hari menjelang malam, kalaupun dikatakan oleh juga murid ini, kalaupun ada yang jual roti di tempat ini, tidaklah mungkin bisa memberi makan dengan orang sebanyak ini. Andreas, saudara Simon, berkata, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Saya ingin garis bawahi kalimat terakhir dikatakan di sini. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?
Saya kira kita semua mungkin kalau pakai pikiran kita setuju dengan apa yang dikatakan oleh Andreas. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apa yang kita dapat lihat di dalam firman Tuhan? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari ayat-ayat yang kita baca ini? Tentu di dalam hidup ini kadang-kadang ada hal-hal yang kita anggap secara pikiran kita itu tidak ada artinya. Ada hal-hal yang kita anggap tidak akan memberi dampak, tidak bermanfaat, tidak berguna, karena terlalu sedikit, terlalu kecil. Filipus berkata, bagaimana mungkin memberi makan orang sebanyak ini? Uang tidak ada. Kalaupun ada, mau beli roti di mana, toko roti mana yang bisa mempersiapkan dalam waktu singkat untuk orang sebanyak ini? Filipus berpikir secara realistis. Dan sekali lagi Andreas berkata, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Ayat-ayat selanjutnya kemudian yang kecil itu tadi, yang nampaknya tidak berarti bagi manusia, dibawa, diberikan ke tangan Yesus. Dan kita semua tahu apa yang terjadi. Bisa memberi makan ribuan orang, dan kemudian sisanya kita tahu bersama. Sekali lagi, apa yang kita dapat pelajari dari ayat-ayat ini? Apa yang kita miliki mungkin saat ini, hari ini, nampaknya tidak berarti. Apa yang ada di tangan saudara hari ini mungkin nampaknya tidak bernilai, sangat sedikit, sangat kecil, sangat kurang. Mungkin kita melihat itu mungkin talenta kita, mungkin kekhususan yang ada dalam diri kita. Dan sering kita melihat itu tidak berarti, sangat kecil, tidak akan memberikan dampak apa-apa. Hal-hal yang kecil seperti itu, ketika kita bawa, kita taruh di tangan Tuhan, maka itu akan mengerjakan sesuatu yang besar. Mungkin juga saudara, saya tidak tahu, atau mungkin ada yang kita kerjakan, apalagi mungkin hampir 2 tahun, bahkan lebih mungkin kita mengalami tahun-tahun yang berat, pandemi COVID mungkin kemudian apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan kemudian anjlok. Dan mungkin hari-hari ini baru mau bangkit kembali, mungkin kecil. Usaha kita mungkin kecil-kecilan, pekerjaan kita mungkin saat ini kecil-kecilan. Saya percaya kalau itu kita bawa, kita taruh kepada Tuhan, maka saya percaya itu akan berkembang, itu akan menjadi besar, karena kita taruh kepada Tuhan. Atau mungkin ada di antara kita siang hari ini melihat mungkin diri kita ini kecil, diri kita ini tidak berarti, diri kita ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Sama seperti kalau kita baca di dalam kitab Hakim-Hakim, ada seorang muda yang namanya Gideon. Dikatakan dia yang paling terkecil di antara kaumnya, di antara sukunya, dan dia sendiri melihat dirinya tidak berarti, seorang muda yang takut, penakut. Tapi kita tahu apa yang terjadi dengan Gideon. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, seorang yang tadinya yang merasa tidak berarti, tidak bernilai, kecil, kurang, lemah, tidak berdaya, ketika dia mengerjakan pekerjaan mengirit anggur itu, dia sembunyi-sembunyi kepada orang Filistin karena dia takut. Tetapi singkat cerita, di kemudian hari, anak muda yang penakut ini, yang melihat dirinya tidak berharga, tidak berarti, dia menjadi seorang yang besar, menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Itu saudara, Tuhan rubah hal yang tidak berarti tadi menjadi berarti. Itu kita hanya Yesus, hanya nama Yesus saja yang dapat melakukan itu. Sama seperti pujian kita tadi berkata, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar, Dia luar biasa. Dia mengangkat, Dia meninggikan, namun Dia juga yang merendahkan.
yang hina dia bisa bawa angkat, duduk setara dengan para bangsawan. Itu Allah kita. Dia ahli dalam membesarkan apa yang nampaknya tidak berarti, kecil, kurang, minus, lemah, tidak berdaya. Namun yang tidak berarti di tangan manusia, apabila itu jatuh ke dalam tangan Tuhan, maka itu menjadi sangat berarti, sangat berguna. Itu bukan minus lagi, bukan kurang lagi. Kekurangan menjadi kelebihan, keunggulan ketika itu jatuh di tangan Tuhan. Kita bisa melihat satu contoh di dalam firman Tuhan. Mungkin kita tahu semua ada satu tokoh yang namanya Daud. Semua kita tahu tentang Daud. Kalau kita melihat tentang Daud sejak dari masa mudanya, mungkin kalau kita lihat tentu akan ada banyak sekali ayat yang kita lihat, tetapi saya cuma mau lihat beberapa, tapi mungkin saya tidak baca karena Bapak Ibu sudah tahu, sudah mengerti tentang Daud. Tapi ada satu pernyataan Daud yang dia katakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-7, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-18. Bagian B, saya baca dari kalimat pertama. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, perhatikan kalimat daripada Daud ini. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Siapakah aku ini Tuhan sampai Engkau membawa aku dan keluargaku sampai sedemikian? Karena Daud mengalami sesuatu yang luar biasa, mengalami peningkatan, pertambahan, mengalami hal-hal yang mungkin tadinya tidak ada dalam pikiran Daud. Nah, kalau kita melihat Daud, dan ada satu waktu ketika dia merenung, dia duduk dan dia melihat hidupnya, dia sangat heran, dia sangat takjub. Daud begitu menyadari segala yang dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Dia berpikir, dia kagum, dia terheran-heran, siapa sangka seorang anak yang bisa dikatakan diabaikan, diremehkan di tengah-tengah keluarganya, kakak-kakaknya, orang-orang di sekitarnya, dan dia hanya ada tinggal di ladang mengembalakan 2-3 ekor domba, kambing domba, dan sekarang dia melihat bagaimana Tuhan membawa dia menjadi orang nomor 1 di Israel, dan dia berkata, siapakah aku ini Tuhan sampai Engkau membawa aku sedemikian? Karena kalau lihat tentang Daud, jadi Tuhan mengangkat Daud, dia meninggikan, dia membesarkan Daud, seorang yang kecil, yang tidak berarti dalam pandangan manusia, tetapi kemudian dia menjadi seorang raja yang luar biasa, begitu berhasil. Nah, kalau kita melihat tentang Daud dari data-data yang diinformasikan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab, kalau kita baca dalam 1 Samuel 16, saya tidak membaca di sana, kita akan dapati di sana pada waktu Daud di rumah keluarga Daud ada acara, ada pesta, ada makan minum di sana, dan Nabi Samuel datang ke sana. Satu persatu anak-anaknya lewat di depan Nabi Samuel, dari yang sulung sampai yang pada waktu itu. Nah, pada waktu ada acara di sana, Daud ada di mana? Daud anak yang bungsu, dia tidak ada bersama-sama, tidak masuk hitungan di dalam acara ini. Daud sedang ada di ladang, sedang mengembalakan kambing domba dari ayah yang hanya 2-3 ekor, dia dikatakan. Jadi apa yang kita dapat lihat dari ayat kalau kita membaca di sana, Daud tidak masuk hitung. Mungkin ayahnya Isai melihat engkau tidak terlalu berarti, tidak berharga,
kurang nilai, minus. Sehingga dia ada acara di rumah tidak dilibatkan, tidak diikutkan. Saya rasa saudara, kalau saudara dalam keluarga saudara ketika ada pesta, ada acara dan saudara tidak, apalagi makan minum dan saudara tidak pasti mungkin akan tersinggung. Saya ini masuk dalam hitungan keluarga atau tidak? Tapi Daud itu tidak masuk di sana. Dia hanya ada di ladang, tidak masuk itu. Jadi dari hanya sendiri aja melihat Daud itu kecil, berbeda dengan kakak-kakaknya. Itu yang pertama kita bisa melihat. Kalau kita mundur ke belakang dalam 1 Samuel pasal 1 itu, waktu Samuel itu mengurapi Daud berbeda dengan pada waktu dia mengurapi Saul. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 16, 1 Samuel 16, 1 Samuel 1 dan bandingkan 1 Samuel 16 ayat 13 bagian B, saya tidak membaca di sana. Itu ada perbedaan. Perbedaannya di mana? Pada waktu Nabi Samuel mengurapi Saul, itu kemudian Alkitab mencatatkan dalam satu Samuel 10 ayat pertama, saya sudah melihat di sana. Kemudian Samuel itu dia memeluk, dia mencium Saul. Dalam 1 Samuel 16 ayat 13, waktu Samuel mengurapi Daud, Nabi Samuel biasa-biasa saja, dia tidak mencium. Dalam upacara keagamaan, kalau membaca di sana, mempelajari, kalau seseorang kemudian dicium itu tanda sebagai suatu penghormatan kepada orang yang diurapi. Jadi apa yang kita dapatkan di sana? Jadi Nabi Samuel ini Daud dianggap mungkin kurang, sehingga kurang dihormati, kurang dihargai. Jadi sekali dalam budaya ritual keagamaan, maka mencium itu tanda penghormatan. Mungkin dulu saya suka lihat di TV kalau ada berita di sana, kemudian di mana contoh apa itu yang gereja Roma, paus kalau dia orang datang kemudian sujud sampai mencium, itu adalah tanda penghormatan. Tapi Daud pada waktu diurapi oleh Nabi Samuel, dia tidak mencium. Dia mungkin meremehkan. Nah, kalau kita terus juga melihat dalam 1 Samuel 17, kita juga jumpai di sana waktu Daud tiba di medan peperangan pertempuran. Kita dapat membaca di sana ayat 28 bagaimana reaksi daripada kakak-kakak Daud. Kakak-kakaknya itu meremehkan Daud. Dia tidak dianggap. Kita baca mulai dari ayat yang ke-28. Dan bukan cuma kakak-kakaknya saja, tetapi kemudian 1 Samuel 17, Goliat itu juga waktu dia lihat Daud, dia hina. Saya tahu cerita itu. Goliat menghina. Waktu juga Raja Saul melihat dia akan berperang, dia mengecilkan, meremehkan Daud. Engkau tidak mungkin, anak, tidak mungkin kamu bisa lawan Goliat. Apalagi Goliat, dia bilang aku akan memberi dagingmu kepada burung-burung. Jadi kita lihat bagaimana Daud ini sejak dari keluarganya dia dan sampai pada Nabi Samuel, Raja Saul, apalagi itu Daud itu sangat kecil, tidak dipandang. Tetapi kita melihat, kita membaca bagaimana pernyataan Daud dalam doa syukur Daud kepada Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, sampai Engkau membawa aku sedemikian.
Dia menjadi orang nomor satu di Israel. Mazmur pasal yang ke-18, di ayat yang terakhir kita lihat Mazmur 18, apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Mazmur 18 ayat yang ke-36 dikatakan begini, ku berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Bagian B berikut dikatakan firman Tuhan, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Jadi kita melihat di sini bahwa yang membuat Daud menjadi besar, yang membuat Daud ditinggikan, yang membuat Daud dimuliakan, bahkan seperti puji-pujian tadi itu dia sejajar dengan para bangsawan, adalah tangan Tuhan yang mengangkat dia. Tangan kemurahan Tuhan yang menuntun membawa Daud, kemudian dia menjadi orang yang besar. Sesuatu yang kecil itu kalau jatuh di tangan Tuhan, pasti bisa berubah menjadi sesuatu yang besar. Walaupun mungkin dalam pandangan manusia tidak mungkin, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin siang hari ini, kadang mungkin kita orang-orang tua juga mungkin kita kadang-kadang posisi kita mungkin seperti Isai dalam melihat mungkin tak mungkin. Memang sudah begitu. Sudah tidak mungkin bertambah, sudah tidak mungkin meningkat. Memang sudah seperti itu pandangan, pikiran. Tapi kalau kita bawa, kita taruh kepada Tuhan, sesuatu yang kecil, sesuatu yang tidak berarti, bahkan sesuatu yang buruk mungkin di pandangan kita, Tuhan bisa ubah itu menjadi sesuatu yang mulia, menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang berdampak besar kepada banyak orang. Kalau kita letakkan, kita taruh kepada Tuhan. Kita perlu, seringkali saya jumpai kadang-kadang di jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Kadang-kadang saya menjumpai ketika ada seorang ibu datang, ada seorang ayah datang dan mengeluh tentang anaknya, sampai harus mencucurkan air mata. Dan pandangan, wah sudah memang, anak saya memang sudah begitu, sudah tidak mungkin. Tapi saya katakan, bagi Tuhan apa yang mungkin dalam pandangan manusia buruk, begini tidak mungkin berubah. Bagi Tuhan, Tuhan sanggup melakukan perubahan. Tuhan sanggup pulihkan. Yang hina seperti puji-pujian tadi, Tuhan sanggup angkat, Tuhan tinggikan, Tuhan permuliakan. Itu Tuhan kita yang luar biasa. Dia begitu mengasihi. Sama seperti saya katakan, mungkin juga ada, mungkin kalau kita ada orang tua yang mungkin memiliki pandangan seperti itu, ada harapan di dalam Tuhan. Mungkin kalau ada anak-anak muda juga yang merasa, saya juga pernah berjumpa dengan anak muda di tempat di mana saya melayani Tuhan, saya dipercayakan itu pun jumpa dengan merasa bahwa sudah begini, sudah tidak mungkin meningkat, sudah tidak mungkin berubah. Tapi ingat baik-baik, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sama seperti dia rubah Gideon, seorang yang merasa dia tidak percaya diri, tapi Tuhan rubah dia menjadi seorang pahlawan yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Kita perlu hidup kita terus letakkan hidup ini di dalam tangan Tuhan, dan izinkan dia mengerjakan hal-hal yang mulia, yang besar di dalam hidup kita. Bawa hidup ini, letakkan kepada Tuhan, dan sesuatu yang nampak tidak berarti, yang kecil, yang lemah, yang tidak mungkin, Tuhan rubah itu semua menjadi sesuatu yang berharga, yang berdampak. Sama seperti tadi, murid-murid berkata tadi, bagaimana mungkin 5 ketul roti, 2 ekor ikan bisa? Itu terlalu sedikit, terlalu sangat minus. Tapi ketika dibawa ke tangan Tuhan, sesuatu yang tidak berarti, yang kecil,
menjadi hal yang luar biasa, dan itu mempermuliakan nama Tuhan dan berdampak kepada banyak orang. Tuhan kiranya memberkati kita siang hari ini. Mari kita naikkan suatu pujian. Kita yakin bahwa, katakan bahwa Yesus, biar Tuhan memegang hidup kita. Yesus memegang tangan kita. Kita tidak takut. Mungkin hari-hari ini kelihatannya mungkin hidup, kelihatan apa yang kita buat, kita lakukan tidak berarti terlalu kecil, tetapi kalau itu kita tahu, kita bawa kepada Tuhan, Tuhan sanggup mengubahkan itu semua menjadi berarti, menjadi besar, menjadi hal yang luar biasa. Entahkah itu mungkin pekerjaan kita, mungkin usaha kita, atau apa itu pun. Mari kita bawa, kita taruh, kita percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Amin, haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh, Yesus memberiku ku tidak takut, haleluya. Ku tidak takut, amin, haleluya. Sedang kesertaanmu, ku tidak minta, ku tidak minta, bahkan kau melakukan di antara kita siang hari ini yang merasa kecil, merasa tidak berdaya, atau apa yang kita lakukan, kita kerjakan, kita merasa kecil, kita merasa tidak berdaya, kurang, lemah. Oh, bawa itu, taruh, letakkan di tangan Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nampaknya sesuatu yang tidak berarti dalam pandangan manusia, tapi kalau itu dibawa dalam doa kepada Tuhan, letakkan kepada Tuhan, Dia sanggup merubah itu. Bahkan pujian tadi berkata, oh, air biasa pun apabila
itu sampai ke tangan Yesus, berubah menjadi anggur. Sesuatu yang mustahil Tuhan rubah, sesuatu yang buruk Dia pulihkan, Dia rubah menjadi sesuatu yang berharga, yang bernilai tinggi, yang bermanfaat bagi banyak orang dan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Adakah di antara kita mungkin orang tua bergumul dengan anak-anak? Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dia sanggup memulihkan, mengubahkan segala-galanya. Haleluya. Kenaikan lagi pujian ini. Yesus memegang. Haleluya. Syukur kepada Engkau. Apa yang nampak bagi manusia sulit, mustahil, tidak berdaya, tidak berarti, tapi apabila kami bawa letakkan di tangan-Mu, Engkau sanggup mengubahkan menjadi sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai ya Tuhan. Oh, siang hari ini Kau tahu setiap pergumulan umat-umat Tuhan di GPD Medland ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, dari waktu ke waktu tangan Tuhan yang terus membawa gereja ini bertambah-tambah besar, bertambah-tambah jiwa-jiwa ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami tahu juga Tuhan, hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini terus siang dan malam di dalam doa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Ini doa kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus lebih jauh memetraikan firman-Mu di dalam setiap kami masing-masing ya Tuhan. Menjadi pegangan, tuntunan dalam kami menjalani hidup, dalam kami melakukan tugas dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami perlu tangan Tuhan menopang, menuntun kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Kami sudah berdoa, syukurkan semua ini hanya dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan berkati kita semua. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa kita sudah dengar, menjadi pedoman di dalam kehidupan kita semuanya. Puji nama Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, saya ada, Tuhan pun ada. Tuhan selalu nolong saya.
Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji keajaiban-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang luar biasa ya Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau lihat setiap umat-umat-Mu yang datang Tuhan siang hari ini. Engkau mengerti setiap persoalan, setiap pergumulan umat-umat-Mu Tuhan. Tapi kami percaya kami pulang dengan kemenangan dari Engkau ya Tuhan. Kami pulang Tuhan dengan keajaiban dari Engkau. Kiranya tidak ada satu orang pun yang pulang yang tidak dijamah, tidak dilawat oleh Tuhan. Semua kami pulang dilawat, dijamah, diberkati, dipulihkan oleh Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa kepada Engkau saat ini sebelum kami pulang. Bersatu hati berdoa buat mereka-mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Tuhan. Ada seorang bapa, ada seorang anak muda sebagai hamba-Mu, ada seorang ibu juga ya Tuhan yang sakit. Tuhan tahu, Tuhan mengerti ya Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang ajaib, Allah yang luar biasa. Engkau maha tahu, Engkau maha mengerti, Engkau maha hadir. Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Namun Engkau hadir juga di mana kekasih-kekasih ini berada yang sedang terbaring sakit. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami satukan hati kami, iman kami di dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan setiap pribadi-pribadi yang sakit ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang mahal ini. Kami terus menyerahkan Tuhan hamba-Mu Ibu Gembala di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan memberi selalu kekuatan, hikmat, kebijaksanaan dalam mengembalakan, dalam menunaikan tugas pelayanan di tempat ini. Sekian lama, sekian puluh tahun mendedikasikan hidup Tuhan bagi pekerjaan-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Memiliki Tuhan seorang ibu ya Tuhan, dengan tekun, dengan konsisten, dengan setia terus Tuhan untuk terus melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan memberkati semua keluarga, berkati anak cucu semua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Setiap persembahan yang dibawa ke dalam rumah Tuhan, Tuhan lihat persembahan apapun itu Tuhan, mungkin milik Tuhan yang dikembalikan kepada Tuhan. Tuhan juga berkati semuanya ya Tuhan. Tuhan, kami percaya, kami meyakini ketika kami menabur, ketika kami mengembalikan milik-Mu, kami tidak kekurangan. Kami akan diberkati, kami akan menuai 30 kali ganda. Oh Tuhan, 60 kali, bahkan 100 kali ganda ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Sepanjang Tuhan minggu yang akan berjalan ini, hamba-Mu menyerahkan semua umat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan. Apapun yang dilakukan, dikerjakan oleh umat-umat-Mu, Tuhan tolong semuanya ya Tuhan. Mendatangkan berkat-berkat ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dan seluruh kegiatan wadah dari GPD Medland, GPD Gereja 50 Medland Tambun di wadah-wadah yang ada. Tuhan berkati semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dan sekarang kekasih-kekasih umat tebusan darah Yesus, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hidup-Mu, diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah segala tugas-tugas-Mu, kesehatan-Mu diberkati oleh Tuhan. Bahkan masuk keluar rumah-Mu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau lihat di hadapan hadirat-Mu setiap tangan yang terangkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi Tuhan, sehingga sepanjang minggu apa yang mereka kerjakan Tuhan, mereka akan melihat Tuhan keberhasilan ya Tuhan yang dikerjakan oleh tangan-tangan yang diurapi oleh Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, dan kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dalam Yesus Kristus Tuhan
serta penghiburan, kekuatan, persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menjadi bagian kita sekalian mulai siang hari ini, besok, dan sampai hari Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur, kami tamatkan ibadah ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih, selamat siang, kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang dipercayakan oleh Ibu Gembala melayani di Jemaat GPD Gria 50 Metren Tambun. Semoga GPD Gria 50 Tambun makin maju, makin bertambah, terus meningkat di dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.